Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, karena sekarang masih bulan Januari, jadi orang-orang masih tahun baru. Dalam suasana ini, Yusuf Mansur sangat gurih ya, menjual isu-isu dengan membawa katanya inspirasinya dari pendeta. Tapi setelah kita pahami, cerita-cerita itu bukan hanya dari pendeta, tapi juga dia mengambil bagaimana pendeta dan pastor mengambil persepuluhan dari jemaatnya. Itu cerita itu dielaborasi, dibawa ke tengah umat Islam. Jadi dia akan mempopulerkan bagaimana cerita-cerita versi pastor menjual atau meyakinkan jemaatnya. Itu yang sedang dia lakukan, bagaimana mengambil duit masyarakat ini yang dikumpulkan sendiri oleh Yusuf Mansur. Bagi kita ini soal-soal serius ya. Kenapa? Kenapa dia membawa cerita-cerita non-Islam ke dalam masjid? Kenapa dia membawa cerita-cerita non-Islam ke dalam umat Islam? Apa ini skenario atau kebetulan? Sekarang kita balikkan gitu. Itu pastor atau pendeta yang menjadi teman Yusuf Mansur mau nggak menyuruh Yusuf Mansur berceramah di altar gereja itu lantas mengambil persepuluhan? Saya yakin Yusuf Mansur itu pasti ditimpukin, ditangkap, dan diserahkan ke polisi. Ya kan? Walaupun di gereja itu dia membaca ayat. Kenapa? Karena dituduh dia itu sebagai penyusup. Nah, ke dalam Islam dia bawa cerita-cerita susupan. Padahal cerita persepuluhan itu di kalangan Kristen sendiri itu sudah dianggap sebuah pemerasan gitu. Karena itu gereja-gereja di banyak negara Eropa itu gerejanya bangkrut. Kenapa? Kenapa gerejanya bangkrut? Karena dia sepi daripada jemaat. Kan gereja itu kan ada member itu. Dia orang nggak datang lagi. Saya pernah punya teman dulu tuh di host kita ketika masih muda tuh, saya tanya, kamu hari Minggu why you don't go to church gitu kan? Dia bilang, for what? Kamu nggak pergi ke gereja untuk apa katanya? Loh, kok kamu tanya saya? Katanya kalau ke gereja itu ngambil tag kita 10%. Gitu. Jadi kami nggak mau. Gitu. Jadi orang Kristen sendiri menolak gitu. Karena dia bekerja siang malam, bekerja keras, lantas nanti dia merasa itu pajak atau teks dia diambil atas nama agama. Ya, dia nggak mau. Karena itu yang kedua, di Eropa itu kan sekarang di Eropa, di Amerika, dan di Australia itu gereja itu kalau tidak punya pribadi, itu punya kelompok. Karena negara tidak mau membiayai. Negara kan negara sekuler gitu. Sekuler it's mean separate between state and church. Gitu kira-kira kan. Terpisahnya antara negara dengan gereja gitu. Maka gereja kalau mau eksis, dia harus membiayai dirinya sendiri. Ketika membersnya tidak ada atau jemaatnya tidak mau lagi gitu, ya habislah dia, bangkrut. Karena itu banyak gereja yang ditutup, yang dijadikan museum, bahkan sebagian itu dijual gitu. Nah di sini orang-orang kaya dari Timur Tengah membeli gereja itu dan dirubah menjadi Islamic Center. Dari Indonesia misalnya yang sudah membuktikan mau beli itu Muhammadiyah wilayah Jawa Timur, itu dia beli gitu. Ada juga dulu tuh di Belanda, orang kaya kita, dia sudah almarhum, membeli gereja, dirubah menjadi masjid. Nah oleh Yusuf Mansur, orang-orang sudah pada bangkrut, justru ini dijual ke tengah masyarakat Islam. Metode mendapatkan uang gitu. Mungkin ya seputar dua putar ya orang dapat lah. Kalau kata orang ini, kutipu kau gitu ya kan, atau apalah, kita sudah ditipu. Kalau kata orang Medan nih, dicopet nyawa.
kena copet. Kalau orang Padang bilang nih, pancilok gitu. Prabowo sering nyebut-nyebut itu di cilok nyawa gitu kan. Tapi itu sekali, 2 kali, 3 kali nggak mau, orang nggak mau dengar gitu. Agama masa agama untuk pencurian, nggak ada yang mau. Tidak hanya di kalangan Islam, di non-Muslim juga begitu. Karena itu tempat-tempat ibadah di Eropa, kita lihat di Inggris, di Prancis, di Jerman, di Belanda, nggak ada orang nih, banyak yang bangkrut. Kecuali dia punya seorang pastor yang bisa dia biayai sendiri, itu masih jalan. Tapi kalau nggak ada, kenapa orang nggak mau menyerahkan 1/10 hartanya itu? Malah pendeta itu digunjingin terus gitu. Pastornya digunjingin terus, kayak orang Islam sekarang ini kena oleh Yusuf Mansur nih. Kan gak habis-habis orang melaknat Yusuf Mansur itu. Gak habis-habis. Dilaknat, dimaki. Ya kan? Nah sekarang misalnya ya, dengan cerita-cerita begini ini, Yusuf Mansur melihat ini cerita gereja mau dibawa ke dalam Islam. Sekali orang boleh kena gitu. 2 kali mungkin juga bisa kena. Tapi tutusan karena nggak mau, orang nggak mau lagi itu menyebut-nyebut nama Yusuf Mansur. Atau cerita agama dikonotasikan dengan Yusuf Mansur, karena konotasi pasti konotasi negatif. Penipuan lah gitu. Ya dalam riwayat hidupnya dia hubungannya ya pasti hubungan dengan duit-duit yang bermasalah. Dan dikejar orang terus, nggak ada cerita. Sampai Yusuf Mansur mati pun pasti akan dikejar. Udah masuk kubur pun nanti, saya yakin itu hidupnya akan dicatat. Keluarga, anaknya pasti akan dikejar. Karena itu sah secara undang-undang. Nggak ada loh enak-enak sekarang ketawa cengengesan. Silakan. Ya kan, silakan gitu. Ustadz-ustadz berat dia mengomentari semua, silakan. Kiai-kiai nggak mau komentar, silakan gitu. Tetapi kebenaran itu punya nyawa 100. Mungkin 1 bisa membunuhnya, tapi yang lain tidak bisa. Agama itu kata Will Durant seorang penulis buku The History of Civilization. Dia mengatakan agama itu tidak pernah mati sepanjang sejarah. Begitu juga nanti konotasi orang-orang yang ditipu atas nama agama itu nggak pernah mati. Hidup terus. Makanya Yusuf Mansur membuat cerita gereja, dia menampilkan nanti bagaimana berbicara dengan malaikat, itu gitu turunannya, bicara sama nabi, bicara nanti sama Tuhan, itu semua ujungnya itu pasti bagaimana nanti orang mudah mengeluarkan duit. Nggak ada lebih dari itu, nggak ada lebih. Dia nggak mungkin bicara agama secara umum. Kalau dia bicara agama secara menyeluruh, dia buka Al-Quran, pasti bertentangan semua dengan yang dia lakukan. Ya Yusuf Mansur tahu itu. Kalau dibicara hadis, wah kena dia. Bicara sejarah apalagi, kena semua dia. Dia nggak mau, dia ngutip-ngutip yang menguntungkan. Oh cerita malaikat, dia jual ibunya nggak tahu engkau wahai Yusuf. Nabi Muhammad pula kata, Muhammad ini ibunya Yusuf Mansur. Apa gini-gini. Terus siapa ibunya? Nanti saya lagi mempelajari nih, lagi tanya-tanya orang-orang sekitar tetangga dia, siapa ibunya sebenarnya gitu. Dia jual-jual itu. Dia pan Habib dia jual, ya apa, orang percaya apa enggak dia nggak peduli juga gitu. Tapi yang jelas Yusuf Mansur membawa cerita non-muslim ke dalam agama Islam, itu pasti akan ditolak. Kenapa? Karena Islam itu lebih sempurna. Islam itu agama yang sempurna. Dan doktrin-doktrin gereja itu kan di tempat asalnya ternyata ditolak oleh masyarakatnya. Lo masyarakatnya menolak, masa bawa ke sini? Yang benar aja lo cop. Jadi duit itu ya tidak mungkin lah terus-terusan mencari tempat untuk mencari duit dengan gampang atas nama sedekah yang sebenarnya tidak jauh-jauh dari cerita penipuan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.